sedekah dengan setengah kurma, tidak usah 1 kilo, tidak usah setengah kilo, tidak usah 1/4, tidak usah 1 on, setengah daripada kurma itu bisa menjauhkan orang daripada api neraka. Bagaimana kalau sedekahnya setiap hari? Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab An-Nasaih Dunia karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terakhir kita membahas tentang 3 macam orang-orang di dalam berkeinginan ya. Jadi ada 3 macam jenis atau 3 jenis orang di dalam ketika dia itu memiliki keinginan daripada keinginan duniawi, punya cita-cita. Yang pertama adalah para nabi dan para auliyaus shalihin. Mereka sama sekali tidak memiliki keinginan terhadap dunia sama sekali. Tidak ada keinginan tentang menggapai dunia sama sekali. Karena mereka selalu mengingat yang namanya kematian. Jadi tidak pernah seorang nabi atau seorang wali itu berkeinginan untuk mengumpulkan dunia. Ini tidak pernah sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang baik, tengah-tengah dia memiliki keinginan terhadap dunia, tapi keinginannya itu sedikit, tidak banyak. Tidak menjadikan dia lupa terhadap akhirat, tidak menjadikan dia lupa terhadap kematian. Jadi tengah-tengah ini. Dia juga memiliki kehidupan, dia bekerja, dia juga terkadang lupa yang namanya mati. Karena apa? Karena itu juga rahmat daripada Allah. Karena kalau seandainya seorang itu senantiasa ingat mati, maka dia terkadang sudah tidak keinginan lagi untuk kerja, tidak keinginan lagi untuk nyambut gawe, tidak keinginan lagi untuk ngurus yang lain. Kepikirannya mati. Ya, makanya terkadang katanya para ulama, Allah itu ngasih rahmat kepada kita, terkadang kita lupa yang namanya kematian karena kita masih memiliki harapan besok ini masih hidup. Itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk jenis yang kedua. Jadi mereka juga menggapai daripada akhirat, mereka punya keinginan untuk terhadap dunia tapi cuma sedikit. Ini masih aman ini. Jenis pertama auliyaus shalihin, para nabi, sama yang kedua orang yang tengah-tengah. Ya, dia masih sholat, dia masih zakat, dia masih sholawat, ya dia juga bekerja. Ini juga masih selamat. Yang ketiga yang berbahaya. Jenis yang ketiga yang berbahaya yaitu siapa? Wahumul maghruruna wal hamqa alladzi tala 'alaihimul amal jiddan hatta ansahumul akhirah. Yaitu orang-orang yang terlena terhadap dunia. Ini adalah orang-orang yang dungu kalau bahasanya. Bukan bodoh lagi, tapi dungu. Yang mana keinginan-keinginan terhadap dunia mereka sangat amat banyak, sampai mereka melupakan yang namanya akhirat. Lupa daripada akhirat. Tujuannya apa? Dunia tok. Wa alahahum an dzikril maut wa aqbalu bi qulubihim ala mahabbatid dunya, sehingga hati mereka itu tidak pernah mengingat yang namanya kematian dan hati mereka isinya penuh dengan cinta terhadap dunia. Wal hirs ala amaratiha, dan dia berusaha untuk memakmurkan dunianya. Wa jami' hutamiha, dan mengumpulkan daripada pundi-pundi dunia. Wal ightirar bi zagharifiha, dan terlena dengan keindahan dunia. Terlena itu bagaimana? Ya, dia menganggap barang yang mewah di dunia itu memiliki nilai. Itu terlena. Ya, dia ngelihat HP baru mereknya yang paling terkenal, dia ngelihatnya wah bagus, ini berarti apa? Terlena terhadap dunia. Atau mobil, ya, Lamborghini, Ferrari, dia ngelihat wah ini mobil hebat sekali, dia foto. Ini terlena terhadap keindahan dunia ya. Kemudian nanti cinta yang namanya dunia.
yang mana Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada keindahan dunia, melihat kepada perhiasan dunia. Nah, dunia itu memang kata Nabi hulwun khadirun, manis hijau, pasti menarik. Ya, pasti orang itu kalau melihat keindahan dunia pasti noleh, pasti tertarik. Tapi Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dunia dengan pandangan terlena, dengan pandangan wah. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah sekali-kali kamu melihat kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keindahan dunia." Ya, jangan sampai melihat yang mana keindahan dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Linaftinahum fi, untuk menguji mereka. Jadi semuanya daripada dunia yang diberikan kepada kita itu intinya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia itu bersyukur, maka dia lulus ujian. Tapi kalau seandainya dia terlena dengan dunia, maka dia gagal di dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga orang yang jenis ketiga ini dia tidak pernah mengingat akhirat sama sekali, tidak pernah memikirkan akhirat sama sekali, bahkan tidak pernah teringat terbesit bahwasanya dia bakal mati. Ya, tidak pernah terbesit, wah sebentar lagi kita mati, tidak pernah sama sekali. Ya. Wa in khatara lahu nadiran lam yu'athir fi qalbi syai'an. Kalau seandainya terbesit perkara maut, perkara kematian, itu jarang sekali, dan kalau terbesit dia berusaha kuat untuk menyingkirkan daripada pikiran tersebut. Ini kalau orang apa? Sudah sangat amat cinta terhadap dunia. Ingat mati, gimana caranya supaya apa? Dijauhkan daripada ingatan tersebut. Jadi tidak pengaruh sama sekali, dan dia berusaha bagaimana caranya supaya dia itu lupa daripada mengingat mati. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa menghadap ke dunia, supaya dia bisa mencari ke dunia, supaya dia bisa mengumpulkan harta. Jadi kalau teringat kematian, dia mikirkan bagaimana caranya supaya lupa. Ya keluar, ya pergi. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak kepikiran lagi kalau seandainya dia mau maksiat, kalau seandainya dia itu mau menikmati daripada kenikmatan dunia, dia sudah tidak kepikiran mati lagi. Nah, ini sudah parah ini orang yang seperti ini. Diingatkan mati sama Allah, dikasih besitan mati, tidak terpengaruh sama sekali, bahkan berusaha supaya untuk menghilangkannya. Dan keinginan yang semacam ini adalah keinginan yang buruk secara mutlak. Ya, jadi kalau sudah keinginannya dunia, kemudian banyak keinginan sampai dia lupa daripada akhirat, sampai kalau ingat mati dia malah berusaha untuk melupakannya, maka ini adalah amal atau keinginan yang sangat amat buruk. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena hartanya, anak-anaknya menjadikannya lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa yaqulu indama yanzilu bil maut wa yu'ayyinul akhirah rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan orang-orang yang semacam ini ketika mati datang kepadanya, maka dia itu bakal mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya kamu tunda ajalku, aku kepingin beramal soleh. Sebagaimana itu disebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada kita setelah kematian. Salah satunya penyesalan orang-orang yang tinggalnya di dunia hanya karena untuk mencari dunia. Yang kalau seandainya diingatkan mati, dia berusaha untuk melupakannya. Ketika mati datang, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau tunda daripada ajalku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhilkum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu
Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta kalian dan anak-anak kalian membuatmu lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang lupa mengingat Allah gara-gara anaknya, gara-gara pekerjaannya, gara-gara hartanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Dan infakkanlah daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Sebelum apa? Sebelum datang kepada kalian kematian, maka orang tersebut akan mengatakan, ya Allah, tunda aku ke ajal yang berikutnya supaya aku bisa ngasih sedekah, ya, supaya aku bisa menjadi orang yang saleh. Ini penyesalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu kepada kita. Nanti ada orang-orang yang menyesal, penyesalannya tidak bakal bisa dibayar. Allah sudah ngasih tahu, kamu ini nanti kalau mikiri dunia bakal apa? Bakal menyesal, berusaha untuk sedekah, berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya kalau seandainya ajal tiba, maka tidak mungkin dimajukan dan tidak mungkin untuk dimundurkan. Makanya jangan sampai kita ini termasuk menjadi orang yang menyesal. Kerja boleh, mencari dunia boleh, tapi cinta dunia tidak diperbolehkan. Kerja sampai lupa akhirat tidak diperbolehkan. Kerja sampai tidak sholat tidak diperbolehkan. Kerja sampai mengatakan saya tidak punya waktu untuk sholat, itu tidak diperbolehkan. Kerja sampai mengatakan saya tidak punya waktu untuk menuntut ilmu akhirat, ini juga tidak diperbolehkan. Kasih daripada waktu kita itu untuk semestinya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk menuntut ilmu, ada waktu untuk mendidik anak, ada waktu untuk sedekah, ada waktu. Kasih bagiannya, nasibnya itu satu persatu, bagiannya itu masing-masing. Jangan kemudian kita serta-merta tujuannya untuk mencari daripada dunia. Coba perhatikan orang-orang yang tujuannya dunia tok. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Terkadang tidak memiliki hubungan sama sekali sama anaknya. Anaknya mau sholat, tidak mau sholat, terserah. Yang penting saya mau apa ini, yang penting saya sekolahkan, yang penting saya kasih jajan. Tapi ngajari sholat, tidak. Ngajari ngaji, tidak. Didik, tidak. Karena apa? Karena tujuannya hanya dunia saja. Ini yang tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana? Kerja yang kerjaanmu tidak melupakan kamu daripada sholat. Kerja yang kerjaan kamu tidak menjadikan kamu itu lupa daripada akhirat. Kalau seandainya kamu itu kerja tapi sampai meninggalkan sholat Jumat karena kerjaanmu, maka tinggalkan kerjaanmu. Itu tidak ada baiknya sama sekali. Kamu kerja tapi di kerjaan kamu itu membuat kamu itu tidak sholat, tinggalkan pekerjaan kamu. Kamu kerja tapi di tengah-tengah pekerjaan kamu itu membuat kamu sering maksiat kepada Allah, gara-gara lingkungan kerja, tinggalkan pekerjaan kamu. Karena ini yang bisa membahayakan kita, yang bisa menjadikan kita nanti menyesal di akhirat, waliyadzubillah. Sehingga kerja, terkadang kerja itu wajib ngasih nafkah kepada anak istri, tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita melupakan yang namanya akhirat. Kemudian diriwayatkan bahwasanya ada satu malaikat itu menampakkan dirinya ke satu orang yang ajalnya mau tiba. Ya, kemudian malaikat itu mengatakan, ajal kamu sebentar lagi tiba. Maka orang ini tadi mengatakan, wahai malaikat maut, tundalah kematianku sedikit supaya aku bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu lahul malak, qad talama akharta wa umirta falam tatub wa lam tarja ila rabbika hatta al-an. Maka malaikat itu mengatakan, kamu itu sudah ditunda sama Allah, dikasih waktu sama Allah, dikasih waktu lebih sama Allah, akan tapi kamu tidak pernah taubat dan kamu tidak pernah kembali kepada Allah sampai sekarang.
Ya, sampai datang yang namanya kematian. Ketika datang kematian sudah tidak ada lagi, tidak ada A, tidak ada B, langsung dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad inqadat al-muddah wa balagtal ajal alladhi kataballahu laka fala sabila ila ta'khir. Waktu Allah sudah tentukan kepada kamu telah tiba, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang menyesal. Ya. Qala ba'dul ulama rahimallahu alaihim, falau kanat ad-dunya bi asriha li hadzal insan wa amkanahu an yashtariya biha sa'ah wahidah yaziduha fi umriha wa yata'adzar fiha ila rabbi la fa'al. Ulama mengatakan orang yang seperti ini kalau seandainya dia memiliki dunia seisinya, ya perhatikan, orang ini yang tadinya yang dia kepingin tobat tapi tidak dikasih waktu sama Allah karena sudah habis waktunya. Orang ini kalau seandainya memiliki dunia seisinya, dunia sak perhiasannya, dan dia bisa untuk membeli ajal, bisa membeli untuk penundaan ajal, niscaya orang ini bakal menyerahkan seluruh hartanya asal dia bisa itu menunda daripada ajalnya. Jadi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat amat mahal. Kalau seandainya kita gunakan untuk istighfar, kalau kita gunakan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat beruntung kita. Tapi kalau seandainya tidak, ya itu tadi. Ya, dunia seisinya kalau kita miliki, tapi akhirnya kita ini termasuk orang yang lalai, maka kita termasuk orang yang merugi waliyadzubillah. Dan beliau di sini menyebabkan sumbernya apa kok orang-orang itu bisa melupakan daripada akhirat. Kalau seandainya sumbernya itu termasuk ghaflah, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia lalai, sering lalai, kepikiran dunia terus, nyari dunia terus, lama-lama dia bakal ragu terhadap akhirat, meragukan yang namanya akhirat. Pernah dengar orang yang meragukan akhirat? Apakah kamu pernah sudah melewat? Apakah kamu pernah masuk surga? Apakah kamu pernah melihat neraka? Ini sumbernya apa? Sumbernya, tujuannya, hidupnya, semuanya itu untuk mencari daripada dunia. Akhirnya hasilnya apa? Dia ragu terhadap akhirat waliyadzubillah. Yang menjadikan dia lupa daripada akhirat. Yang pertama karena dia meragukan akhirat. Yang kedua karena keinginan terhadap dunia itu banyak sampai dia lupa daripada akhirat. Bedakannya bagaimana? Kalau seandainya orang itu jatuh sakit, ya, sakitnya itu menjadikan dia itu mendekati mau mati, baru kemudian dia ingat akhirat, maka orang ini adalah lupa akhirat gara-gara panjang keinginannya, banyak pinginnya, sehingga dia lupa sama akhirat. Tapi ketika dia mau meninggal, dia masih ingat daripada akhirat. Adapun yang ragu, ya, jadi kalau sudah parah sampai ragu terhadap akhirat, kalau sudah mau mati sakit-sakitan, maka dia itu tidak ingat yang namanya akhirat sama sekali. Bahkan dia menyesal dia mau meninggalkan dunia. Nah, ini sumbernya apa? Sumbernya karena dia ragu terhadap akhirat. Hasil dari apa? Hasil karena mencari dunia berlebihan sampai dia lupa yang namanya akhirat waliyadzubillah. Dan banyak orang-orang yang sudah mulai melupakan yang namanya akhirat. Bahkan di Arab sekarang itu banyak orang yang menjadi ateis, tidak percaya sama Tuhan, ya, sudah terjadi di negara Arab, ya, yang itu sumbernya Islam. Banyak yang percaya bahwa saya tidak ada Tuhan,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebabnya gara-gara apa? Gara-gara lalai dan terlena terhadap dunia, banyak keinginannya, lupa ajal, lupa daripada akhirat. Masih mending kalau seandainya dia lupa akhirat, ketika dia mau mati dia masih ingat. Dia masih ingat akhirat, dia taubat, ya. Ini masih mending daripada orang yang sudah mau meninggal tapi dia kepikiran, ya Allah, saya masih kepingin main-main, saya masih kepingin keluar negeri, saya masih kepingin beli mobil, saya masih nyesel dia mau mati. Tidak takut mati sama sekali, tapi menyesal dia mau meninggalkan dunia karena dia bakal meninggalkan daripada kelezatan kenikmatan dunia. Waliyadzubillah. Ya, maka ada 3 jenis. Ya, kalau bisa jadi yang kedua atau jangan jadi yang ketiga. Ya, minimal jadi yang kedua. Yang kedua bagaimana? Dia punya keinginan terhadap dunia, tapi sedikit yang keinginannya tidak melupakannya daripada akhirat. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir, waktunya majlis taklim ya majlis taklim. Jatuh ke dalam maksiat ya taubat. Itu orang biasa, manusiawi, normal. Setiap kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada proses naik, ada proses turun. Kadang kita semangatnya ibadah, sholat, semangatnya kadang turun. Ya. Kadang naik lagi. Memang seperti itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah kita jatuh ke dalam maksiat malah diteruskan ke dalam maksiat. Kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja, jangan sampai kerjaan itu membuat kita cinta terhadap dunia. Hasil daripada kerjaan jangan lupa untuk disedekahkan. Kenapa? Karena disebutkan tadi di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang menyesal itu orang kembali kepada yang ingin kembali ke dunia itu kepingin untuk sedekah. Bayangkan orang yang mati dia minta dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk apa? Untuk sedekah. Karena sedekah itu pahalanya luar biasa. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Sedekah dengan setengah kurma. Tidak usah 1 kilo, tidak usah setengah kilo, tidak usah 1/4, tidak usah 1 on. Setengah daripada kurma itu bisa menjauhkan orang daripada api neraka. Bagaimana kalau sedekahnya setiap hari 1 kilo, setiap hari 2 kilo, setiap hari ngopeni 1 keluarga, setiap hari ngasih. Dan subhanallah, suami kalau seandainya dia ngasih rezeki kepada anak dan istrinya, itu dihitung sedekah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk yang paling afdal adalah sedekah kepada kerabat kita sendiri. Jangan dibalik, sedekah sama orang lain, kerabat malah dimusuhi. Rahim kita malah dimusuhi. Tonggo diopeni, orang luar diopeni, tapi keluarga sendiri ribut. Ini salah. Padahal kalau seandainya sedekahnya kepada keluarga, sedekahnya sama kerabat, dihitung double pahalanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk yang ingat kepada akhirat, dijauhkan kita daripada kelalaian, dijauhkan kita daripada cinta terhadap dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal tiba. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sedekah di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.